pagi saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti pelajaran agama Katolik untuk para calon baptis dewasa atau untuk katekumen. Jadi tema pelajaran kita secara umum adalah mengenal iman Katolik. Nah, tema umum ini akan dibagi dalam sub-sub tema. Jadi subtema yang kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah syarat-syarat untuk diterima masuk atau untuk dibaptis di dalam gereja Katolik. Syarat yang pertama adalah melewati masa katekumenan. Untuk masuk dalam gereja Katolik itu relatif tidak mudah. Relatif tidak mudah. Artinya seseorang ketika memiliki niat untuk bergabung dalam gereja Katolik, ia tidak langsung dibaptis atau tidak langsung diterima masuk dalam gereja Katolik pada saat itu. Ia harus melewati proses dan masa tertentu. Nah, masa ini yang disebut dengan masa katekumenan. Apa artinya masa katekumenan? Masa katekumenan adalah masa yang dilewati oleh seorang calon baptis untuk mempelajari dan mengenal lebih dalam iman Katolik dan juga gereja Katolik itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masa katekumenan adalah masa untuk memurnikan motivasi dari si calon baptis tersebut. Nanti pada akhir pertemuan, sebelum ia dibaptis, nanti ia akan ditanya apakah ia mau tetap tergabung dalam gereja Katolik ataukah ia memilih mundur setelah mengenal iman dan gereja Katolik di dalam pelajaran sebelumnya, selama masa katekumenan itu. Jadi di ujung masa katekumenan itu nanti akan ditanya satu persatu apakah dia tetap mau dibaptis atau diterima masuk dalam gereja Katolik ataukah memilih mundur setelah mengenal iman Katolik atau iman Katolik dan gereja Katolik selama masa katekumenan. Jadi itu melewati masa katekumenan itu adalah syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua adalah bebas. Artinya seorang yang mau dibaptis dalam gereja Katolik atau yang mau diterima masuk dalam gereja Katolik harus benar-benar bebas dari paksaan siapapun. Jadi harus merupakan kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri dengan tahu dan mau, kesadarannya sendiri untuk masuk dalam gereja Katolik. Tidak boleh dipaksa oleh orang lain. Apabila ia dipaksa oleh orang lain, maka paksaan itulah yang dapat menjadi halangan bagi dia untuk dibaptis dan diterima masuk dalam gereja Katolik. Bahwa ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pilihan dia. Misalnya sekolah di sekolah Katolik, lingkungan yang mayoritas Katolik, lalu keluarga yang kebanyakannya adalah gereja Katolik, lalu faktor pasangan. Itu semua juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk bergabung dalam gereja Katolik. Tetapi pribadinya sendiri tetap yang menentukan pilihan dan keputusan apakah dia mau mengikuti pengaruh itu atau tidak. Jadi kebebasan tetap ada di dia, tidak boleh ada paksaan untuk masuk dalam gereja Katolik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu bertobat. Artinya keinginan untuk masuk dalam gereja Katolik harus disertai niat untuk rela melepaskan iman yang dianutnya sebelumnya, atau rela melepaskan agama, kebiasaan-kebiasaan dan iman yang ia anut sebelumnya, dan sekarang mau menerima iman yang dianut oleh gereja Katolik. Jadi tidak boleh mendua. Lalu yang keempat adalah iman. Jadi seorang calon baptis itu harus seorang yang beriman, seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, iman inilah yang dapat menjadi landasan bagi dia sehingga ia dapat menerima iman yang diimani oleh gereja Katolik. Kalau ia tidak beriman, maka untuk apa ia bergabung di dalam suatu agama tertentu, dalam hal ini agama Katolik? Karena kalau ia tidak beriman, maka tidak mungkin ia dapat
menerima apa yang diimani oleh Gereja Katolik. Jadi para katekumen yang terkasih, jadi sekian saja dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Jadi tunggu pertemuan berikutnya. Pada kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai iman Gereja Katolik. Jadi pada kesempatan ini kita hanya bahas mengenai pengantar dulu ke dalam iman Gereja Katolik.